Selamat datang di channel ATA Team. Terima kasih kepada Anda yang sudah setia menonton saya. Topik kali ini saya akan menjelaskan tentang financial planning. Seorang pengusaha atau siapapun itu orangnya, baik itu yang pengusaha ataupun yang tidak punya usaha misalnya, nah orang tersebut harus punya financial planning. Financial planning adalah rencana keuangan. Jadi uang kita itu harus direncanakan. Nah, tentunya bagi orang-orang yang punya pendapatan, baik itu bagi orang-orang yang punya perusahaan ataupun nggak punya perusahaan. Yang penting orang tersebut punya pendapatan. Dari mana saja pendapatannya? Nah, disitulah kita harus bisa mengatur keuangan, yaitu financial planningnya itu harus seperti apa. Nanti saya akan jelaskan setelah pesan-pesan berikut ini. Financial planning adalah perencanaan keuangan. Jadi uang kita itu kalau sudah punya pendapatan, penghasilan, baik itu dari kuli, baik itu dari gaji atau dari apapun itu, nah kita itu harus rencana itu ada. Kalau kita punya uang, kita pengen jadi apa nih? Contoh, kita pengen beli rumah seharga 300 juta. Nah, yang pertama kita harus tentukan dulu apa rencana kita nanti. Jadi setelah punya pendapatan, kita tentukan kita pengen punya rumah seharga 300 juta contohnya. Nah, disitulah tahap awal sudah dibentuk bahwa tujuan kita pengen punya rumah. Nah, bagaimana cara di perjalanan untuk mencapai rumah tersebut seharga 300 juta? Maka kita harus ke level kedua, yaitu kita harus action planning. Jadi mulai bergerak merencanakan keuangan, bergerak gitu. Mulai bergerak merencanakan keuangan. Nah, dari action planning ini ada 3 cara yang biasa orang lakukan. Kadang ada yang benar, ada yang salah dari action ini. Cara yang biasa, cara yang tidak sabar, dan ketiganya adalah cara yang cukup lumayan hebat gitu. Oke? Ini menurut saya. Jadi, cara yang pertama yaitu cara biasa, cara kuno. Seperti apa? Seperti kalau kita pengen mengumpulkan uang senilai 300 juta, katakan sehari bisa mengumpulkan uang 100 ribu, maka dia dengan cara mengumpulkan sehari 100 terus aja gitu, 1 bulan dapat 3 juta. Terus kali 1.800 hari sama dengan 300 juta. Jadi sehari 100 sampai 1.800 hari itu nyampe 300 juta sama dengan 5 tahun. 5 tahun nyampe 300 juta. Itu cara sabar. Orang itu sabar banget ya ngumpulin uang kayak gitu. Nah, saya nggak pakai cara itu. Jujur saya nggak pakai. Tapi ada yang cara gitu juga. Oke, baik, nggak apa-apa. Kalau Anda mau cara sabar begitu ya silahkan. Tapi saya nggak pakai. Cara yang kedua adalah cara tidak sabar. Cara tidak sabar ini yaitu orang tersebut mengumpulkan uang untuk mendapatkan rumah senilai 300 juta ini, mengumpulkan uang setelah punya DP, katakan 1 tahun dia ngumpulinnya, terus dia langsung KPR, terus dia ngambil rumah. Nah, disitulah maka targetan 5 tahun itu akan gagal. Karena apa? Karena KPR biasanya lebih dari 5 tahun. Meskipun pas 5 tahun itu uang Anda harus keluar banyak, lebih dari 300 juta, saya yakin. Karena apa? Karena itu ada nilai bunganya, ada nilai tambahannya. Nah, disitulah adalah cara yang tidak sabar. Anda tinggal pilih, kalau Anda mau yang mana silahkan, terserah Anda. Resiko tanggung sendiri, resiko terserah Anda. Nah, action planning yang ketiga yaitu cara yang cukup efektif yang saya jalankan, yang cukup modern, yaitu cara kita kalau ngumpulin uang sehari sama, misalnya saya 100 ribu sehari. Nah,
Setelah dapat 1 tahun misalnya, nah uang tersebut langsung dijadikan aset. Kalau saya dijadikan aset kepada aset pribadi, biar apa? Biar dari keuntungan aset itu ada tambahnya, lebihnya. Setelah itu kumpulkan lagi setahun jadi aset 2, kumpulkan lagi setahun jadi aset 3. Nah sampai 3, nah 2 tahun kemudiannya kita nggak usah aset, kita ngumpulin dari 3 tersebut. Dan itu yang sudah saya lakukan itu efektif dan itu lebih cepat. Dan hasilnya itu lebih cepat, cuma 3 tahun saja. Yang 1 tahunnya bisa buat kebutuhan sehari-hari, yang 1 tahunnya lagi bisa untuk cadangan buat apa aja kebutuhan kita. Dan ini totalnya tetap 5 tahun, tapi pencapaiannya cepat selama 3 tahun. Atau bisa juga dengan aset saham perusahaan. Kita uang itu tabung, daripada kita pakai cara sabar ditabung di celengan atau di bank kena inflasi. Anda sekalian lebih baik menabung di aset saham perusahaan seperti saham sekuritas, itu baik juga. Saham sekuritas atau nabung di emas batangan, aset investasi emas batangan, itu lebih baik daripada kita memilih cara yang sabar, cara yang nabung biasa gitu. Kalau di emas itu udah pasti tiap tahun itu naik emas itu, dan nantinya setelah 5 tahun Anda akan rumah dapat dan Anda akan punya lebih dari keuntungan harga naik emas tersebut. Oke? Nah, itu action planning. Nah, karena apa? Karena untuk mencapai goal planning atau cara pencapaiannya itu masing-masing punya cara, yaitu cara yang pertama sabar ya 5 tahun, tetap 300 juta. Cara yang tidak sabarnya itu tetap 5 tahun, tapi keluarnya lebih dari 300 juta. Cara yang cukup efektif yaitu modern, yaitu dengan aset atau investasi. Mungkin segitu aja cara mengolah keuangan, yaitu setelah kita rencanakan, mari kita action. Setelah action, caranya harus tahu seperti apakah kita untuk mencapai lebih cepat. Karena orang pengusaha ini atau yang pengen sukses cepat ini harus bergerak cepat juga, baik itu cepat di pergerakan, cepat berkembang di keuangan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bagi Anda yang belum melakukan ini, cobalah lakukan ini, karena ini ya saya yakin dengan aset atau investasi ini bisa menaik. Salam dari saya, Tia. Oke, terima kasih.